Memasuki bulan Mei 2025, sekitar 21% zona musim di wilayah Indonesia diperkirakan memasuki awal musim kemarau, seperti di sebagian Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua bagian selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi hujan akan semakin berkurang. Sejumlah masyarakat mulai mengeluhkan bahwa cuaca panas turut melanda sejumlah daerah. Meskipun pengamatan suhu udara maksimum di wilayah Indonesia secara umum masih berada di bawah 35,5 derajat Celcius, kelembapan udara relatif tinggi dan kecepatan angin cukup rendah yang membuat suhu udara terasa lebih tinggi daripada yang tercatat. Meskipun cuaca cenderung panas di sejumlah wilayah, dalam 3 hari terakhir hujan dengan intensitas lebat masih terpantau di sejumlah wilayah, seperti yang tercatat di Riau, Sumatera Utara, Jambi, serta Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang juga masih teramati di sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Selatan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa potensi cuaca signifikan masih ada di sebagian wilayah Indonesia. Menghadapi kondisi cuaca yang beragam tersebut, masyarakat dihimbau untuk menjaga kesehatan dengan tetap terhidrasi dan menghindari paparan sinar matahari langsung dalam waktu lama, terutama pada siang hingga sore hari. Waspada terhadap potensi radiasi matahari yang tinggi di siang hari yang dapat mengurangi kenyamanan dalam beraktivitas di luar ruangan, serta terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir, khususnya yang terjadi dalam durasi singkat pada siang hingga menjelang malam hari. Pada episode kali ini, kami akan membahas masuknya awal musim kemarau di sebagian wilayah Indonesia. Namun waspadai potensi hujan lebat berdurasi singkat. Bersama saya Yohanes, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan, pola angin di wilayah Indonesia masih menunjukkan periode peralihan, di mana massa udara dari belahan bumi utara dan belahan bumi selatan bertemu di sekitar wilayah Indonesia dan membentuk sejumlah sistem tekanan rendah seperti bibit siklon tropis 99W serta sirkulasi siklonik yang berada di Laut Cina Selatan dan di perairan selatan Jawa hingga Bali. Pada periode ini, bibit siklon tropis 99W terpantau di Laut Filipina sebelah utara Papua Barat Daya dengan pergerakan ke arah barat hingga barat laut. Meskipun demikian, potensi bibit ini menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan masih berada dalam kategori yang rendah. Selain itu, gelombang Kelvin, gelombang Rossby ekuator, dan gelombang low frekuensi masih diperkirakan aktif di sekitar wilayah Indonesia, yaitu di sebagian Sumatera, Kalimantan bagian utara, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Selatan, sehingga berpotensi meningkatkan aktivitas konvektif serta pembentukan pola sirkulasi siklonik di wilayah tersebut. Dengan kelembapan udara yang masih tinggi dan didukung dengan labilitas atmosfer sedang hingga kuat di sejumlah lokasi, potensi hujan masih ada di sebagian wilayah Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu memperbaharui informasi cuaca serta selalu menjaga kesehatan dengan menjaga lingkungan, khususnya yang berada pada wilayah rentan terhadap dampak cuaca ekstrem. BMKG memprediksi cuaca selama periode 2 hingga 4 Mei 2025 umumnya didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di beberapa wilayah, seperti hujan lebat yang berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Angin kencang berpotensi terjadi di Nusa Tenggara Timur serta Maluku. Sedangkan cuaca selama periode 5 hingga 8 Mei 2025 masih didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang di wilayah Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.